Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan dengan memberikan animasi pada burung ini supaya bisa bergerak dari kepakan sayapnya, baik itu ke atas ke bawah, ke depan juga ke tengah, dan juga ini ke atas. Jadi kalau menambahkan animasi tersebut, kita bisa masuk ke window, kemudian juga animation, kemudian pilih yang animation. Oke, supaya ini masuk dalam tab sini, saya tambahkan di sini. Agar kita mau pilih player, jangan lupa untuk bisa memilih player terlebih dahulu, kemudian klik bagian script. Kemudian dia akan menuju ke folder, di mana kita bisa buat folder terlebih dahulu untuk animasi supaya tidak terpisah satu sama lain. Di dalam folder animasi, kemudian saya simpan ini untuk pergerakan burung atau burung terbang atau bergerak atau apalah. Kemudian di save. Kemudian di sini kalau misalnya mau secara manual, kita bisa tambahkan add property di sini. Terus kalau misalnya serasa lama, kita bisa langsung klik pada burungnya ataupun juga pada player tadi. Jadi setelah klik playernya, kita pencet yang warna merah ini supaya dia itu bisa langsung ke save sesuai apa yang kita harapkan. Kalau misalnya sprite, berarti nanti sprite-nya dia akan memilih sendiri. Saya contohkan, misalnya saya klik di bagian merah tadi, ini di point 0. Kemudian saya mau yang pertama kali adalah aset yang terbang. Kemudian di sini ada juga diklik, balik lagi ke sini, dicek ke ini. Jadi pertama kita pilih sprite untuk yang burung mungkin di tengah dulu ya. Jadi nanti otomatis di sini muncul player sprite. Jadi ada gambar burungnya yang lagi posisi sayapnya di tengah. Kemudian ini posisi masih di merah, kita tambahkan lagi, yaitu di frame ke 3 ya. Frame ke 3 berarti di sini, atau frame ke 5, tapi kita coba di 3. Kemudian kita masukkan yang versi terbangnya atau mengepakan sayap ke atas. Kemudian ini nambah, kemudian saya pilih ke 6. Oke, di sini versi sayap yang ke bawah atau ke tengah lagi ya, ke tengah lagi. Kemudian yang di 9, sini atas, tengah, bawah. Ini bawah. Oke, jadi urutannya tengah, atas, tengah, bawah. Nanti kan otomatis kalau dia muter ke tengah lagi. Ini serasa cukup. Kalau cukup, kita play terlebih dahulu. Oke, bentukannya seperti itu. Setelah itu kita stop bagian disable recording ini. Oke, jadi seperti itu bentukannya. Jadi di sini sayapnya seperti terbang. Nanti kondisinya kita bisa sesuaikan. Oke, ini untuk yang burung terbang. Kemudian bagaimana dengan burung yang diam? Kita tambahkan di sini versi animasi yang versi diam. Jadi kita kasih nama file burung diam. Save. Kemudian seperti tadi. Jadi kalau misalnya diam, misalnya G0, berarti posisinya dia itu di tengah aja ya. Oke, dia terlihat langsung masuk ke bagian animasi ini. Karena memang posisinya diam, maka kita cukup di diam aja. Ini dikembalikan. Kalau kita jalankan, ya diam aja karena memang ini di frame-nya 0 aja. Oke, ini untuk yang diam. Ini kalau kita pilih ke burung terbang ke sini, kalau kita mau coba lagi seperti ini bentukannya. Oke, setelah ini kita bisa tambahkan bagian menu yang animator, di mana kita mau berikan kondisi ya. Animator di sini saya coba pindahkan ke sini ke bawah. Jadi di sini ada 2 kondisi, di mana burung diam dan juga burung terbang. Karena memang pertama kali ini ada di atas, jadi posisinya bisa burung terbang saat entry ataupun juga saat pertama masuk. Kemudian kita kasih parameter di sini. Parameternya belum ada, jadi kondisinya kita kasih boolean. Jadi kondisinya boolean karena memang kondisinya ketika terbang dan juga ketika diam. Ini terbang, kalau misalnya terbang itu kondisinya nanti auto dia akan terbang pilih yang bagian ini. Kemudian kalau kedua boleh juga yang diam juga sama, nanti kita pilih yang bagian diam. Oke, pertama kita akan coba berikan klik kiri di sini transisi ke burung diam dan juga transisi dari diam ke burung terbang. Dengan catatan di sini kita klik di bagian tengah sini dengan memberikan kondisi burung terbang akan diam jika kita kasih kondisi terbangnya false. Sebenarnya ini tanpa diam juga ini akan false ya. Jadi kalau false dia tidak terbang atau bisa langsung menuju ke diam. Jadi terbangnya false. Kemudian kita tambahkan kondisi yang kedua yang dari diam ke terbang. Syaratnya terbangnya true. Oke. Setelah ini selesai karena memang sudah disimpan di file, kita bisa klik Ctrl S juga. Oke, ini kondisi ketika misalnya dia diam dan juga terbang.
true and false. Kemudian ada juga bagian scriptnya, kita coba ubah karena kita mau memberikan animasi di diam dan terbang tadi, maka kita akan berikan tipe data atau panggilan dari kelas animator untuk animator atau anim, kita kasih nama objek anim atau anim player. Oke. Kemudian di sini kita akan panggil lagi, yaitu pada kondisi anim. Di sini anim player tadi, create komponen animator, karena kita mau panggil komponen animator atau kelas dari animator tadi. Kemudian untuk bisa menjalankan kondisi tadi, maka kita akan pilih if tanah itu true, supaya kalau udah ini langsung true ya. Kemudian di sini kasih kondisi di mana anim player akan berubah menjadi atau set boolean akan menjadi booleannya untuk, karena tadi kita pakai versi lompat itu terbang, jadi berarti kasih stringnya lompat itu menjadi false. Ini harusnya terbang ya, terbang karena tadi kita buat di bagian ini, bagian anim atau sini terbang, jadi kita pakai yang terbang. Ini diamnya kita hapus saja supaya pakai yang terbang aja. Oke, kemudian kondisi yang selanjutnya, kalau misalnya dia itu tidak menyentuh tanah atau boolean ke tanahnya, kondisinya di bawah, berarti dia itu diam, berarti di terbang berarti true. Berarti kalau misalnya nyentuh tanah atau boolean tanahnya sedang ada di bawah, jadi itu false. Nanti kita coba terlebih dahulu, ini disimpan. Kemudian kasih juga untuk yang true-nya itu ketika lagi pindah ke kanan kiri, harusnya kondisinya kayak bergerak ya, kanan kiri, dan juga lompat. Ketika lompat juga dikasih true. Jadi ketika di sini dikasih else, di sini else-nya yaitu ketika dia itu tidak bergerak ke kanan kiri, kita kasih false atau tidak terbang. Atau tadi yang versi diamnya ya. Oke. Ini kita simpan, kemudian kita cek di sini, di bagian di sini sudah seperti terlihat. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah rapi dan beres, seperti sudah selesai. Oke, jadi ya dari ke kanan ke kiri dia mengepakkan sayap, begitu juga kalau terbang. Nah, ini tidak terlalu presisi ya. Kalau misalnya mau lebih animasi lagi, kita bisa tambahkan pada bagian animator ini kondisi terbang tadi, atau di sini kita tambahkan exit time-nya tidak perlu dicek atau juga uncek. Kemudian kita bisa setting di sini. Kalau misalnya mau lebih durasinya lebih cepat, bisa pakai 0,1 atau 0, tergantung kebutuhan. Kemudian bagian ini juga sama, ini tidak memiliki exit time, kemudian sini 0,1. Kalau misalnya mau lebih cepat lagi bisa 0. Ini lupa aja, belum disimpannya. Ataupun juga, oh iya, nggak masalah, berarti di bagian ini beda sendiri ya, jadi karena ada folder. Jadi ini meskipun tadi pas proses play, jadi dia juga sudah tersimpan. Oke, kita jalankan kembali. Jadi kondisinya di sini, oke, seperti ini. Nah, oke, ini. Jadi ini sudah selesai. Kalau misalnya mau diatur jadi 0 juga tinggal dirubah lagi. Oke, kembali ke bagian layer. Kadang-kadang kondisi si player ini sering tidak konstan ya pada saat jatuh. Jadi kalau misalnya ada benda yang lain, dia itu rotasinya, kalau rotasinya Z-nya tidak cek, dia biasanya akan miring ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin dia stabil, kita bisa klik Z-nya. Ini kita contohkan. Ini contohnya arahnya ke sebelah kanan ya, mau jatuh. Nah ini, nah itu. Jadi kalau misalnya tidak mau rotasi Z, kita bisa klik rotasi Z-nya. Jadi kalau kita buktikan di sini kasih rotasi Z-nya, di sini akan lurus gitu jatuhnya. Oke, seperti itu. Jadi untuk animasi, dan juga kalau misalnya ada di perubahan player, kita bisa rubah juga playernya. Jadi misalnya ini saya sudah berikan contoh, ada gambar tubuh orang ya. Jadi kalau misalnya saya coba simpan, saya geser, saya coba masukkan karakter baru di sini. Kemudian ada, oh ya, di sini belum di set ya. Jadi untuk yang ini set terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk mengsetnya
kita butuh tentunya ke slash editor atau di sprite editor. Sprite editor untuk yang komponen yang ini, kita masuk sprite editor, kemudian kita akan menjadikan komponen rotasi di bagian tertentu ya, seperti ini leher. Kemudian kalau badan ini saya rasa di tengah juga cukup, karena memang rotasi badan itu biasanya di root ya, dari kita ke bawah. Kemudian rotasi untuk yang tangan bisa di sini, karena ini sesuai pergerakan tangan itu sendiri ya. Kalau misalnya kita mau kasih animasi pada lengan, maka bagian ini akan berotasi gitu. Juga sama ke sini, di sini, di bagian kaki di sini. Oke, kita bisa berikan animasi, dan lupa klik play, kemudian close. Nah, setelah itu di sini kita bisa tambahkan ke bagian sini, kemudian nanti bisa dipindah, kemudian tangan, kemudian tangan kiri, kemudian badan, kemudian badan kaki ya, kanan, kiri. Jadi di sini bisa diatur lagi order layernya. Order layernya ini saya coba di 2, kemudian untuk yang kepala itu di 5, kemudian badan itu di 3, kemudian tangan kanan dan kiri ya, dan kiri di 4, kemudian kaki kanan di 2, kemudian di kiri di 3. Kayak poin 4 ya, di tangan 3, 4. Oke, untuk posisi ini tentunya kita mau ini bergabung ya, atau dikasih nama dulu. Ini name, ini badan, kemudian ini kepala, terus ini tangan kanan, ini tangan kiri, di sini badan, ini kaki kanan, dan ini kaki kiri. Oke, nanti kita gabungkan karena semuanya mau berotasi di badan. Contoh misalnya kepala saya mau taruh di badan. Jadi ketika misalnya ini digeser, ini saya mau dirotasi badannya, rotasi badan. Nah, kepala ikut rotasi ya, seperti ini. Oke, jadi tinggal kita sesuaikan. Kemudian tangan kanan ke badan, kemudian tangan badan, tangan kiri, terus ini, terus kaki kanan, terus kaki kanan, kaki kiri. Oke, ini badan sudah selesai. Nanti kita sesuaikan ukurannya. Oke, selanjutnya di sini kita sesuaikan. Sudah dimasukkan ke bagian badan, kemudian nanti kita akan menggantikan karakter dari player, dimana kita bisa langsung pindahkan di seluruh badannya, seluruh badan dari plot tadi, tinggal tarik ke sini. Oke, jadi untuk menyesuaikannya kita ubah terlebih dahulu, ataupun juga kita bisa sesuaikan animasinya dulu supaya masih terlihat besar ya. Jadi kita bisa tentukan bagian mana saja yang tentunya bisa jadi ada pergerakan. Bagian animation di sini pilih ke layarnya masih burung, jadi kita coba sesuaikan dulu. Ke sini, pindahkan ke sini. Perhatikan posisi badan karena nanti kaitannya dengan cek tanah ya, jadi kita harus di atas tanah pas pada bagian kaki. Jadi tadi yang bagian sini kita kecil, pindahkan ke sini, kita bisa lihat bahwasanya inspektor untuk badan ini masih ada di luar ya dari player. Jadi supaya kita nggak perlu menghapus player langsung di sini, kita bisa langsung komponen badan di sini masukkan ke bagian player. Oke, jadi bagian player di sini sudah merupakan bagian juga, di bawah dalamnya ada badan, ada juga cek tanah. Nah, pada kasus ini kita mau menghapus hanya bagian komponen burungnya saja, maka kita akan hapus burung ini. Kita hapus. Kita bisa hapus komponen ini. Jadi sudah ada di nomor komponen, cuman untuk bisa lihat perbedaannya kita bisa cek dulu di bagian sini. Play terlebih dahulu kondisinya. Ini tadi ada karakter
dari badannya. Oke, jadi itu ikut ya. Jadi kalau misalnya kita mau hapus bagian ini, bagian layer yang burung ini, kita bisa hapus remove komponen, kemudian juga remove animator. Jadi kita akan bedakan animator yang tadi kita buat untuk burung ini, remove komponen, diganti dengan orang. Nah, di bagian collider sini, karena mau tadi pakai box collider, kita bisa edit, lihat posisinya di sini, sesuaikan dengan posisi di sentuhan badannya ke kakinya. Oke, dan sini sudah, berarti kita sudah punya layer pengganti, yaitu adalah kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini layer di sini ada tulisan animator. Oh, berarti ada game object ini di scriptnya kita akan ubah gitu ya. Jadi untuk bisa mengubahnya tentunya kita sesuaikan langsung aja di bagian script, ataupun juga kalau misalnya tidak perlu dihapus, tidak perlu dihapus bagian ini, layer kita jalan, kita langsung buat animasinya. Jadi pada bagian layer ini kita ubah, jadi ini hilang ya, terus dulu, kemudian layer sini klik, kemudian di sini animasi baru untuk burung yang tadi sudah ada, dan kita ganti dengan gerak orang lari. Badan lari seperti apa? Ini bisa manual seperti ini. Tambahkan kalau misalnya ini agak ribet, kita bisa pilih di bagian sini. Kita perbesar supaya melihat langsung komponennya. Jadi di sini kita kalau lari animasinya kita buat recordnya, dimana kalau lari itu biasanya baik itu ke tangan kanan, sini biasanya arahnya itu ke depan ya. Kalau bisa kita pakai yang rectangle, ini pakai kontrol, kita kontrol sampai muncul secara rotasi kayak gini, di tangannya bisa begini, kemudian tangan kanan bisa posisi berubah, kemudian ke tangan kiri ke belakang pada saat lari, kemudian tangan kaki kanan ini belakang, ini belakang ya, ke belakang, ini posisinya. Nah, kemudian kaki kiri ke depan. Oke, posisinya juga sini. Oke. Ini satu gerakan ya, kepala juga kalau misalnya mau digerakkan juga bisa. Oke, kemudian untuk posisi yang kedua misalnya di titik ke tiga kita bisa tambahkan, atau misalnya mau di copy juga bisa. Cuman di sini kita mau tambahkan, harusnya tadi diamnya di save kemudian di copy ke sini. Tapi di sini saya mau copy bagian ini, copy kemudian ke supaya ada perbedaan. Ini nanti lurus di kebalikannya, jadi di 9 di sini Ctrl C, kemudian nanti posisi diam di 12. Oke, jadi pas bagian tiganya ini kembali ke posisi diam ya, di mana kepalanya kembali di sini. Oke, kemudian tangan kanannya posisinya kembali ke belakang, kemudian tangan kiri sama. Oke, kalau kita klik ini kita lihat tadi di bagian 3, ini tangan kirinya kita ini kan memang belum muncul tadi lepas. Kemudian kaki kanan seperti awal di sini, kaki kiri teruskan kembali. Oke, baik. Ini teruskan kembali. Oke, sorry ini belum ke klik ya, tapi di sini dan lupa dikembalikan posisinya di sini, kaki ini, kemudian ini kaki kanan ke sini, sini. Oke, ini agak presisi ya, atau kalau misalnya teman-teman punya yang lebih bagus lagi pakai animasi atau pilih karakter yang lebih bagus, aduh jadi kebablasan. Oke, ini untuk yang posisi 3, jadi kalau misalnya nanti disesuaikan di Ctrl C 6 sama, kemudian di sini ke 12 Ctrl V. Di bagian 6 ini disesuaikan, kepalanya bisa ke atas, kemudian tangan ke depan. Oke, tangan kiri ini yang ini tangan kiri depan, berarti sekarang bagian yang 6 ini kanan ke depan, ini tangan kiri ke depan dan kanan
ke belakang, bisa disesuaikan. Kemudian ini kaki kanannya ke depan. Ini memang rotasinya ubah lagi ya, harusnya di titik yang paha atasnya. Oke, kaki kirinya ubah ke oke, ini oke. Jadi di sini 6, kalau kita play, ya ini ya. Tadi posisi kepalanya masih kayak nyungsep. Ini dipindahkan. Kemudian tidak terlalu jauh dari badan. Oke, jadi bisa sesuaikan posisi dan juga rotasi dan juga bagian-bagian yang tentunya ada di bagian ini. Kemudian stop dulu supaya pergerakannya bisa terlihat dan dapat di-set simpan di bagian ini. Kemudian kita lihat animasinya. Oke, kayak ini. Ini posisi orang lari. Jadi kita coba tambahkan lagi di sini di bagian 12. Kita digeser. 12 tadi harusnya sama posisi diam. Ini kembali ke diam, terus ini ke kanan, ini ke kiri lagi. Kemudian berarti yang bagian diam kita copy. Ini Ctrl C ke bagian 12, Ctrl V. Jadi kondisi diamnya seperti ini. Nanti kita bisa tambahkan, tadi masih Ctrl C, kita bisa tambahkan ke bagian orang diam, di mana kita tambahkan orang diam. Jadi kita tambahkan 3 animasi ya. Untuk bagian ini kita tambahkan seperti ini, tinggal paste. Jadi kondisi diam seperti ini, cuman kita kasih gerakan untuk kepalanya berbeda ya. Jadi ada kayak geleng-geleng atau manggut-manggut, itu bisa disesuaikan. Di sini di 6 tadi tinggal di paste lagi supaya kondisinya kembali. Jadi di 3-nya di sini record bagian kepalanya bisa di bagian 3 ya. Bisa manggut-manggut gitu. Terus di bagian 9. Kebablasan. Oke. Jadi kalau stop animasinya kayak gini, atau bisa ditambahkan lagi misalnya kakinya atau diam ya. Sorry, layar terus bagian orang diam ini record di pas bagian ini atau bagian ini kakinya maju mundur. Bagian ini jadi kita coba tambahkan. Nah, ini kayak resah ya. Jadi kalau diam kayak gini animasinya. Ini sederhana, jadi bisa disesuaikan. Kemudian tambah yang baru ada video clip untuk versi yang loncat ya. Orang lompat. Save. Kemudian di sini karena memang ada 2 karakter, kita bisa tambahkan yang di sini badan layar. Ini kita record. Ini posisinya biasa aja kayak gini. Kalau ini kita geser sedikit. Kepalanya mungkin kalau loncat itu bawah ya. Oke. Terus kakinya ke atas. Kalau ini masih kondisi diam. Jadi 3 jadi kakinya ke atas. Lihat. Oke, terus bagian ini kepalanya ke atas. Oke. Kalau terlalu cepat nanti sudah disesuaikan. Oke, jadi ini animasi untuk lompat. Kita sekali ya, gitu. Sudah simpan 3 tipe pergerakan, yang jalan atau lari, kemudian diam, kemudian juga lompat. Oke, di sini kita bisa ke bagian animator. Karena tadi ini belum diam, jadi bisa kita delete. Untuk terbang juga delete. Ini kita kasih layer yang sesuai dengan layer tadi ya. Oke, layer tadi di sini klik bagian layer tadi, kemudian parameternya bolehan untuk yang lari
dan juga parameter bolehan untuk yang lompat. Oke, di sini berarti kondisi untuk orang lari. Pertama kali kita kasih di kesini ya, di delete dulu, di hapus sessionnya ke orang diam dulu, atau kalau memang dari atas lompat ya, lompat kemudian dari lompat ke diam kasih transisi ini. Sini kita kasih transisi dulu, orang lompat dari diam, kemudian dari diam lompat, begitu juga diam ke lari, lari ke diam, dan juga dari lari ke lompat, lompat ke lari. Jadi bisa fleksibel ya. Cuman ini di fotokan sebagai dari channel private preparation just select set position lebih baik. Ini saya set saya. Oke, ini kita biarkan. Jadi pertama akan dari lompat, kemudian dari lompat ke diam, kondisinya di mana ini lompatnya false, jadi dia akan diam. Kemudian kalau dari diam ke lompat berarti kondisi lompatnya true. Oke, kemudian dari diam ke lari itu berarti larinya yang true. Kemudian kalau dari lari ke diam berarti larinya false, sama halnya dengan kalau lari ke lompat larinya false. Kemudian dari lompat ke lari berarti larinya false. Tadi ini lari false, ini berarti dari lompat ke lari berarti true lari. Oke, jadi ini kondisinya dan supaya animasi menarik kita atur supaya transisinya cepat bisa jadi 0. Kemudian di sini juga disamakan, exit time-nya kita hilangkan 0, kemudian juga ini sama kita sesuaikan. Oke, terus ini juga ini juga terakhir. Oke, jadi sudah semua. Kalau kita coba jalankan, oh ini masih true ya, karena memang masih script yang tadi. Oke, untuk mengganti script tersebut kita ke bagian script. Bagian script di sini ini belajar saya terbang. Jadi pas menyentuh tanah dia itu larinya false. Oh, ini harusnya ada dua yang lompat dan lari ya. Jadi ketika misalnya di sini urutannya berarti larinya false ya. Ini kan harusnya lompatnya false, lompat false. Kemudian di sini lompat true, terus di sini ke kanan kiri itu larinya ya. Ini lari true, juga lari. Dan kalau di sini kalau kemana dia diam lari false. Jadi kalau lompat yang lompat true kita coba simpan, kemudian ini kita jalankan. Oke, terus dijalankan yang posisi diam. Ini kalau lari ini diamnya kalau cepat bisa kasih waktu ya. Di sini lari lompat, coba kita sesuaikan di layarnya. Di sini lompatnya dan kalau kiri harusnya sekali aja ya, nanti kita ubah. Oke, stop berarti di pas animasi ini kita pada saat lompat berarti itu dari diam lompat true, kita kasih exit time. Jadi supaya sekali aja lompatnya sama halnya dengan ini exit time. Jalankan. Exit time-nya di bagian layar tadi orang yang lompat itu di 0,03. Jadi di bagian animator 0,03 yang lompat 0,03. Oke, ini dari ini tadi kita atur ya, kita atur tergantung kebutuhan. Lompat lagi. Jadi bisa disesuaikan. Oke. Terus karena memang terlihat ya kameranya di sini seperti statis ya, kita bisa ubah kamera ini menyesuaikan dengan si player. Kita bisa keluar dulu, nanti ini bisa disesuaikan jadi tidak terlalu jauh dari kamera. Jadi
Jadi kalau misalnya mau disesuaikan layar tadi, kalau kita lihat ini sama di untuk cek sana sesuai bagian di sini, layar di sini. Kalau misalnya kita mau jadikan layar di sini selalu diikuti oleh kameranya, kita bisa tambahkan package manager atau juga tambahan paket ya, dimana kita bisa tambahkan Cinemotion. Jadi di Cinemotion ini kita bisa install Cinemotion, jadi dia itu bisa mengikuti atau follow kamera ya, layar. Kalau misalnya tidak digunakan Cinemotion, bisa searching di sini atau pilih yang all surface. Kemudian ditunggu sini sampai muncul. Nanti pada bagian game object ya, jadi bisa kita tambahkan Cinemotion nya. Ini kita close, kita lihat di game object Cinemotion-nya tidak ada, kita tambahkan di bagian sini game object Cinemotion 2D kamera, dimana 2D kamera ini kita akan jadikan follow-nya ke player, kita bisa langsung klik di sini ke player. Di playernya yang akan kita jadikan aktor utama, mana dia bisa kita ikuti kemana-mana. Simpan, kemudian kita cek play. Oke, nah ini ada hal yang tentunya tidak terlihat bagus ya, meskipun playernya kita ikuti tapi backgroundnya juga nggak stabil. Kalau misalnya mau menstabilkan background, nah seperti ini kan kalau jauh, apalagi kalau jatuh malah kelihatan semua. Jadi untuk menghindari itu, background kita yang mana pantai ya, pantai backgroundnya kita masukkan ke main kamera. Di luar main kamera kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah ini kita bisa sesuaikan karakter playernya dan sampai di luar dari kamera, karena backgroundnya diam. Jadi kita sesuaikan. Untuk skalanya juga kita bisa atur, rasionya juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Pas betul. Oke, kita atur lagi sini di bagian dari kamera dan juga bagian dari backgroundnya. Jadi kalau misalnya mau rapi, backgroundnya kita pindahkan, move tool, kemudian taruh di tengah-tengah seperti kondisi player. Ini bagian extensionnya mengikuti player. Oke, di sini kita save, kemudian kita jalankan. Nah, di dia kameranya mengikuti di layar. Ya, oke. Kalau misalnya mau diatur lagi, ini bagian tanah dan rumah. Kalau ada rumah, sungai, mau dipindahkan juga, kita pindahkan. Misalnya ke bagian sini, saya berada di kamera utama ya, atau di division. Layarnya masih tetap, kemudian efek tanahnya juga masih tetap di sini. Jadi kalau kita jalankan, oke, seperti ini. Kalau loncat, oke. Jadi kalau jatuh pun dia masih di background utama. Oke, nanti kita kasih trigger ya supaya ada tambahan misalnya koin ataupun juga bagian-bagian yang bisa dijadikan benefit ataupun juga bisa dijadikan faktor untuk bisa mendapatkan koin. Jadi kita bisa tambahkan item-item lain. Oke, sekian untuk pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.